Di negara-negara demokratis, di Eropa, di Latin Amerika, partai buruh pasti jadi salah satu dari dua partai paling besar di sana. Sehingga konsep ekonominya tidak hanya yang konservatif, yang kapitalistik, tapi banyak memperjuangkan kepentingan pekerja dan buruh, bikin negara kita. Sebetulnya para pendiri Republik Indonesia, mereka dulu kuliah di Belanda, di Belgia, di Prancis. Pada saat dunia Eropa sedang mengalami depresi ekonomi luar biasa, 10 tahun bukan hanya resesi, benar-benar anjlok. Jadi mereka lihat sendiri pada waktu mereka kuliah, jangan sampai Indonesia ikut kapitalisme spekulatif ugal-ugalan. Itulah mereka, tapi mereka juga tidak suka sistem komunis yang sangat otoriter. Itulah mereka cari jalan tengah, walaupun tidak pernah diungkapkan jalan tengahnya itu negara-negara Skandinavia, ya, negara di mana negara punya peranan bukan hanya modal swasta di dalam meningkatkan kesejahteraan. Itulah kenapa undang-undang dasar kita itu tidak kapitalistik, tidak komunis, justru jalan tengah, jalan negara. Nah, selama ini kawan-kawan buruh, Iqbal, berjuang di jalanan sebagai gerakan. Efektif kan? Efektif. Cuman untuk mengubah sesuatu nggak gampang. Misalnya kita rame-rame waktu itu mendorong supaya undang-undang BPJS. Semua kawan. Butuh waktu nyaris 3 tahun. Pakai demonstrasi puluhan kali, pakai press conference berkali-kali, DPR nyaris kita jebolin dan sebagainya. Barulah pemerintah yang berkuasa menerima bahwa memang undang-undang BPJS ini. Padahal negara yang lain-lain sudah punya undang-undang Social Security System. Singapura sudah lama. Lembaga keuangan paling besar di Singapura yang memiliki Temasek itu adalah lembaga Social Security. Dari situ, dari dividennya, buruh di Singapura dapat tunjangan apartemen, dapat tunjangan kesehatan, dapat tunjangan pendidikan. Demikian juga di Malaysia. Saya ingat waktu itu pengusaha nggak suka dengan undang-undang BPJS. Akhirnya saya undang makan saudara Sofyan Manandi lama. Ya, begitu dia baru mau minum, saya bilang, gua malu nih punya teman kayak lu Sofyan, norak. Akhirnya, kenapa? Lu itu masa nggak undang-undang Social Security System ini bagus buat buruh, bagus buat bisnis. Dia bilang dia ngerti itu gini. Akhirnya kita kan ada premannya dikit gitu. Kalau lu masih lawan ini juga buat tim lu pribadi. Ya, kalau lu di belakangnya buat tapi pada saat itu jadi undang-undang, pengusaha ini lobby di belakang layar kepada pemerintahan SBY supaya modal dasar BPJS itu dikurangi. Otomatis terus masalah keuangan. Yang kedua, usulan kita pada waktu itu kontribusi swasta, perusahaan swasta itu 2-3 kali dari iuran pekerja. Di negara lain segitu, makanya besar sekali
sejenis BPJS oke. Tapi pengusaha main di belakang, dia hanya satu kali saja, itu pun dibatasin gaji hanya 20. Jadi dari awal secara finansial memang BPJS ini dilumpuhkan. Nah, perlu 3 tahun untuk memperjuangkan kalau di luar sana. Saya juga pada saat yang nggak jauh berbeda pada waktu itu sebagai ketua Dewan Pembina Karangga Nusantara, kepala desa di seluruh Nusantara, kita perjuangkan undang-undang desa karena setelah Pak Harto nggak ada uang ke desa supaya desa itu bisa dapat minimal 1 miliar. Itu juga butuh waktu 2 tahun. Kepala desa perlu berjalan konsolidasi baru tuh. Yang saya ingin mau katakan, kalau di luar mau mengubah sesuatu butuh konsistensi lama. Karena yang puasa nggak pernah tertarik untuk bela rakyat, yang puasa nggak pernah tertarik untuk membela yang lemah, buruh dan sebagainya. Yang puasa tertarik hanya siapkan undang-undang untuk yang bisa bayar. Oh, jangan sesederhana itu. Oleh karena itu, partai buruh harus masuk ke kekuasaan. Tapi jangan hanya kekuasaan ecek-ecek. Partai segitu banyak, apa sih yang membedakan? Yang membedakan karena partai buruh berjuang buat buruh, berjuang untuk rakyat yang terkucilkan, buruh dan sebagainya. Jadi tema itu yang harus kita galakkan, bukan sekedar hanya mau puasa. Apa sih bedanya dengan yang lain-lain? Sekedar mau puasa? Apa sih bedanya dengan partai-partai, tokoh-tokoh yang isinya cuma slogan-slogan doang? Begitu puasa nggak ada satupun janji dan slogan itu. Itu nanti akan membedakan partai buruh. Janji itu janji mau konstituen, mau buruh, dan di atas juga. Jadi kita amanah gitu loh. Nah, ini penting dijebol undang-undang karena tidak ada di undang-undang dasar di negara yang menganut sistem demokrasi, kagak ada ini. Ya, ini tempo-tempo mereka yang kuasa aja supaya bisa ngangkangin kekuasaan. Sehingga calon hanya bisa 2, 3. Modalnya cuma masuk gorong-gorong, modalnya hanya jadi pangeran TikTok. Kau ngarepin apa dari pemimpin-pemimpin modal? Gak ada ideologinya, ya. Tidak ada satupun partai yang ada memperjuangkan pemerintahan negara kesejahteraan. Itu yang membedakan Bapak. Itulah esensi daripada undang-undang dasar. Nah, jadi kita harus dibawakan. Saya sendiri menangani judicial review hampir 30 kali mau ditolak aja. Kalau saya sih sederhana, hakimnya takut debat sama Rizal Ramli gitu. Karena kalau diberikan kesempatan judicial review, misalnya tahun 2011-12, kami dengan teman-teman Muhammadiyah ajukan judicial review tentang undang-undang minerba yang merugikan rakyat sama bangsa. Salah tuh hakimnya, itu menang kan? Makanya saya yakin minggu yang lalu saya hadir lagi di Mahkamah Konstitusi untuk judicial review omnibus law atas nama 15 tadinya udah dipasang tuh hakimnya, ketuanya, bukannya Jokowi, siapa-siapa. Kita udah nunggu. Saya berharap ketua sidangnya Partai Jokowi. Tapi last minute ganti, karena yang ganti sama Nabi Isra. Gak punya nyali dia berhadapan sama saya. Karena saya akan
masalah PNS saya jelaskan. Dan kemarin ada akhirnya sangat simpati. Karena mereka juga nggak ngerti, genting nggak sih Indonesia kenapa ada orang? Saya bilang kegentingan itu nggak mungkin. Nggak genting kok masih tumbuh 4%. Genting itu kalau tumbuh negatif. Seperti 98, minus 12,8%. Genting itu kalau ada krisis moneter, rupiah anjlok dari 15.000 ke 20.000, baru aliran darahnya berhenti. Genting itu kalau ada kebangkrutan di dalam APBN. Tidak ada syarat-syarat kegentingan. Nah, banyak hakim konstitusi baru dengar juga penjelasan itu. Kemudian yang wakil presiden Umam, ya ini juga baru ngerti, malah nanya gimana sih Pak Ramli kriterianya apa kerugiannya undang-undang. Ya, cuma ada satu hakim agung yang matanya kencang seperti saya. Dari dulu memang dia Joko, namanya Soeharto. Nah, so far so good. Nah, kalau misalnya hadir itu Bapak Ketua IPAR, terakhir saya akan nanya, Pak Ketua MK, apa Bapak nggak malu hati? Apa Bapak tidak merasa konflik of interest? Karena Bapak Ketua iparnya Presiden Jokowi. Bapak mesti memutuskan kebijakan-kebijakan Jokowi yang benar. Ya pasti dia taksi dalamnya, tapi buat saya sih cukup. Iya kan? Orang yang bersembunyi di belakang nggak pantas lah mau kelas hakim-hakim ini. Ya, saya mau tanya malah Ketua MK itu urusan hukum dari mana sih? Sorry nih, jelek-jelek cerita Ramli baca buku dikit. Karena teman saya lawyer dari dulu, ya, Buyung Nasution, Asref segala teman-teman kita lawyer. Jadi gue pengen ngetes profesionalisme dari Ketua MK. Nah, dengan kita ajukan ini, insya Allah. Iqbal, di Indonesia ini yang puasa itu tutup telinga, tutup hati. Kita selalu pikir dengan argumen ilmiah, argumen faktual, mereka akan berubah hati. Enggak, Iqbal. Kamu mesti turunin masa, baru berubah. Dan hasilnya jelas. Kalau misalnya itu lolos, tentu ada 18 pasangan capres. Kompetisinya bukan hanya kompetisi pencitraan, bukan hanya kompetisi masuk gorong-gorong, pangeran TikTok, tapi kompetisi vision. Nomor satu, kompetisi integritas dulu. Punya integritas. Yang kedua, visi, mau ngapain? Yang ketiga, punya track record nggak sejarahnya pernah memperbaiki Indonesia. Yang keempat, ini kemampuan leadership dan sebagainya. Jadi semakin banyak calon, makin bagus, semakin kompetitif. Dan nggak perlu duit banyak. Hari ini kampanye kan bisa lewat sosial media. Rizal Ramli bukan pejabat. Teman-teman tahu setiap saya ngomong di mana dimuat 60, 120 media online, ya. Biasanya kan harus jadi pejabat, harus bayar media. Kita bisa kok, Iqbal bisa kalau diberikan kesempatan. Nah, jadi calonnya semakin kompetitif, rakyat betul-betul bagian dari proses demokrasi. Saya khawatir Iqbal, memang kita belum pernah ngomong, ya. Seandainya bahwa saya maju, emang yang lain bisa menang. Emang yang lain bisa menang. Di round 2 nanti, calon cuma tinggal 2, pasangan Anies Baswedan sama siapa? Di dalam itu sama Iqbal. Bisa ditebak nggak Anies Baswedan dengan siapa? Rizal Ramli sama Iqbal. Siapa yang bakal? Gaskan lah. Ibu pasti menang. Amin. NU
kultural pasti bagi kita, bukan yang struktural. Minoritas, iya kan? Teman-teman aktivis pasti itu kita semua. Jadi bisa ditebak hasilnya kalau threshold visible. Nah, apa bedanya berjuang dari luar dan di dalam? Kalau di dalam itu cepat sekali mengubah sesuatu. Misalnya Iqbal, hari pertama kita keluarkan Perpu, batalkan Omnibus Law 1 hari doang. Ya, terus seludupan undang-undang Minerba ini jadi daging Omnibus Law, di mana pemilik konsesi tambang yang harusnya sudah mengembalikan karena udah puasanya 30 tahun, mereka sembunyi di belakang Omnibus Law, diseludupkan undang-undang Minerba, sehingga konsesi itu otomatis diperpanjang 2 kali 10 tahun, nilainya ratusan miliar dolar. Begitu kita batalkan Perpu itu, undang-undang Minerba yang diseludupkan batal juga. Kita kuasain tambang kita sesuai dengan undang-undang. Di negara-negara Arab, ini Arab Emirat, Qatar, kenapa sih sekolah gratis, pendidikan gratis, kesehatan gratis, tunjangan kalau pengangguran? Apa karena ekonomi Islam? Jadi, tapi yang penting adalah sumber daya alam dikuasai oleh negara. Di Qatar, ratusan engineer anak Indonesia terjadi. Tapi kepemilikannya pemerintah Qatar. Nah, memang di negara-negara Arab, setengah dari manfaat penguasaan tambang itu dikuasai oleh keluarga. Tapi rakyat dapat yang setengahnya, kesehatan gratis, pendidikan gratis, tunjangan gratis. Demikian juga dengan di Skandinavia. Norwegia itu besar dari industri oil and gas. Tingkat kemakmuran rakyatnya, kesejahteraan rakyatnya paling tinggi di dunia. Tingkat kebahagiaan paling tinggi di dunia. Jadi begitu kita batalkan Omnibus Law, undang-undang Minerba, otomatis batal di perpanjangan itu. Kita ambil itu tambang, kita kasihlah pasarnya 30% bagi hasil aja. Mereka hanya kontraktor. Di dalam oil and gas, undang-undangnya, swastanya kontraktor, konsesinya milik rakyat Indonesia, dikelola oleh negara, pelaksananya swasta asing nomor 2. Hasilnya apa setelah ongkos-ongkos dikurangin? Hasilnya swastanya dia dapat 15%, 85% masuk APBN. Itu yang menjelaskan selama masa Orba 80% APBN itu dari oil and gas. Itulah Pak Harto biayai SD Impres, segala macam impres lain, impres pasar, puskesmas, lain-lain. Nah, sejak undang-undang Minerba ini nggak ada, kekayaan alam kita dikuasai oleh asing dan oligarki. Dengan satu keputusan aja berubah peta Indonesia. Iqbal, kalau itu terjadi, anak Indonesia bisa sekolah gratis sampai Indonesia. Yang kedua, kita batalkan Iqbal. Hari pertama kamu jadi wapres. Hari pertama, yang kedua itu kita batalin proyek ibu kota abal-abal. Itu hasil melindurnya Jokowi. Ya. Sekarang mau dijual tuh tanahnya sama Cina. Dari RRC, penduduknya nanti sebagian. Masa ibu kota Republik Indonesia, penduduk utamanya penduduk dari RRC. Mau dibawa kemana? Ya. Nah, hari pertama puasa itu bisa begitu.
Hari kedua ya kita turunin harga BBM. Hari kedua juga Iqbal, kita turunin harga listrik, tarif listrik. Ke posisi 3 tahun yang lalu, jadi buruh, petani, bayar listriknya berkurang 30% di kantongnya ada uang. Ya, yang ketiga lain-lain. Kita genjot pertumbuhan ekonomi kita di atas 10%. Kenapa? Negara yang bisa ngejar negara barat, Cina maupun Jepang itu tumbuh 12% dalam waktu 20 tahun. Tinggalin semua. Cina mengangkat menghapuskan ratusan juta kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi global. Indonesia belum ada sejarah ya dengan mengandalkan pembangunan ekonomi. Jadi mari kita rebut ini. Ya, mari kita perjuangkan. Ya boleh, kalau hakimnya aja kan 2000 sama buruh, lari berbiaya-biaya. Terima kasih. Insya Allah ya 2024 ya.